Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya membuat video mengenai tafsir dari surat yang tadi telah saya bacakan di awal di muqaddimah, yaitu tafsir dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Video ini saya buat untuk tugas dari mata kuliah tafsir yang diampu oleh Bapak Dr. Aam Abdus Salam dan Bapak Dr. Cucu Surahman. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zulfikar Fazanugraha dengan nomor induk mahasiswa 1700031. Saya adalah mahasiswa yang tergabung di jurusan atau di program studi ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya adalah salah satu mahasiswa yang tentunya mengontrak mata kuliah tafsir yang diampu oleh Dr. Aam Abdus Salam dan Dr. Cucu Surahman. Nah, tugas ini dibuat untuk ujian akhir semester atau nilai ujian akhir semester, di mana yang kita tahu bahwa sampai detik ini kita masih berkuliah atau belajar di rumah karena impact dari pandemi ini. Moga-mogahan cepat selesai dan cepat udahan dan kita bisa kembali silaturahim secara bertatap muka, secara langsung gitu. Jadi tidak melalui media sosial. Mungkin kita langsung saja ke inti dari video ini adalah tafsir. Sebelumnya saya akan bacakan dulu artinya dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Itu yang pertama, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untukmu menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Lalu ayat ke-10-nya, nah, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Lalu di ayat 11-nya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah, katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Shadaqallahul azim. Nah, itu terjemahannya. Nah, sekarang kita akan analisis atau sedikit kita bahas tentang tafsirnya, tentu sesuai dengan
kapasitas dan kapabilitas saya sebagai seorang mahasiswa. Yang saya kutip tafsir ini tentu bukan opini saya karena saya bukan mufassir, tapi saya kutip dari tafsir-tafsir yang telah ada, seperti beberapa tafsir nanti yang akan saya sebutkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tafsirnya dari Quran surat Al-Jumu'ah, ini ayat 9. Yang pertama adalah apa yang Allah perintahkan, itu ayat 9 itu, kepada kalian itu adalah lebih baik bagi kalian. Bila kalian mengetahui kemaslahatan diri kalian, maka lakukanlah. Dalam ayat ini terkandung dalil yang mewajibkan untuk menghadiri salat Jumat dan mendengarkan khutbah. Ini tafsir dari Al-Muyassar, dari Al-Muyassar. Lalu dari tafsir dari Al-Mukhtasar, itu yang pertama, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan untuk mereka. Jika seseorang muazzin telah memanggil untuk sholat, tinggalkanlah jual beli. Jika seorang muazzin telah memanggil untuk sholat pada hari Jumat, pertama tinggalkanlah jual beli. Setelah itu bersegeralah menuju masjid, bersegeralah untuk menuju masjid untuk kalian menunaikan sholat pada hari Jumat. Lalu perintah bersegera itu atau meninggalkan jual beli atau ketika azan telah berkumandang, maka itu adalah baik bagi kalian, bagi orang-orang yang beriman. Jika kalian mengetahui itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Ini adalah tafsir dari Al-Mukhtasar, dari Al-Mukhtasar. Lalu yang berikutnya tafsir dari Al-Wajiz, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan kedua untuk melaksanakan salat ketika khatib duduk di atas mimbar pada hari Jumat, maka berjalanlah kalian untuk melaksanakan salat dan mendengar khutbah gitu. Karena di dalamnya nama Allah itu disebut. Jadi di dalam khutbah itu nama Allah disebut. Dan tinggikanlah kegiatan jual beli kalian, dan tinggalkanlah kegiatan jual beli kalian dan semua hal yang menyibukkan kalian dari sholat. Usaha kalian untuk melaksanakan sholat dan meninggalkan jual beli itu lebih baik bagi kalian daripada kesibukan dunia dan muamalah kalian. Di dalamnya terdapat pahala yang agung jika kalian mengetahui hakikat dua hal yang kebaikan dan keburukan. Jika kalian mengetahuinya bahwa itu kebaikan, maka lakukanlah. Jadi itu kutipan dari kitab-kitab tafsir yang telah saya sebutkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan poin atau rangkuman dari semua. Bahwa di ayat 9 ini, poinnya itu semuanya benang merahnya atau garis irisannya, persamaannya antara beberapa tafsir, khususnya yang telah saya sebutkan, bahwa yang pertama semua sepakat bahwa bahwa ayat 9 ini adalah hujjah dari fardunya salat Jumat. Ini adalah hujjah dalil atau dalil yang jelas qat'i yang tertera nasnya dalam Al-Quran bahwa ini fardunya untuk sholat Jumat. Lalu yang kedua, kalimat di sini fas'au ila dzikrillah di sini, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Maksudnya bukan zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, tapi zikir salat. Maksudnya di sini salat, yaitu yang tadi saya sebutkan berkorelasi bahwa fardunya salat Jumat. Nah, ini karena fas'au ila dzikrillah, kata Allah memerintahkan langsung bersegeralah mengingatku, di sini maksudnya untuk salat. Maka ini hujjah untuk salat Jumat. Dan yang keduanya, kalau azan atau muadzin telah mengumandangkan azan, maka bersegeralah ke masjid, tinggalkanlah hal-hal yang berbau duniawi. Hal-hal yang berbau duniawi di sini disebutkan lebih eksplisit mengenai jual beli. Tapi secara generalnya semua yang mengenai duniawi, maka tinggalkanlah ketika muadzin sudah mengumandangkan azan.
Karena kalau kalian tahu bahwa itu lebih baik bagi kalian, maka lakukanlah. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu teman-teman sekalian. Bahwa kita diperintahkan untuk sholat Jumat, ketika diseru untuk sholat Jumat, maka bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Apalagi ketika muadzin. Ketika muadzin telah mengumandangkan. Dalam beberapa tafsir tadi dikatakan ada azan kedua. Nah, maka azan kedua berarti ketika khatib telah menaiki mimbar, itu harus kita telah ada di masjid. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i kan ada azan satu, ada azan dua, mengikuti dari mana syariatnya Khalifatul Utsman, khalifah pada masa khalifahnya ketika itu Sayyidina Utsman, yang memprakarsai bahwa adanya dua azan untuk sebagai pengingat. Nah, ketika azan kedua, maka tadi ditafsirkan, ketika azan kedua, maka bersegeralah kamu untuk ke masjid. Bahkan harusnya sudah ada di dalam masjid, karena ketika khatib naik mimbar, maka kita angsitu wasma'u, angsitu wasma'u gitu. Jadi mungkin itu penjelasan dari ayat yang ke-9. Intinya seperti itu. Bersegera ke masjid, tinggalkan hal duniawi, khususnya kalau di sini yang tersuratnya adalah jual beli. Secara general sebenarnya duniawi. Lalu kalau kamu tahu itu lebih baik bagimu, ya kerjakan, karena Allah punya jalan yang lebih baik. Lalu kita masuk ke ayat ke tafsir ayat ke-10. Nah, apa itu tafsir dari ayat ke-10? Yang pertama, tafsir dari Al-Mukhtasar, yaitu jika kalian sudah menyelesaikan salat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal, dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak. Dan jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan kalian lupa terhadap zikir kepada Allah, agar kalian mendapatkan kemenangan dengan apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian hindari. Lalu dari tafsir Al-Wajiz itu yang poinnya adalah, jika kalian telah melakukan sholat dan memiliki waktu lenggang, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Carilah rezeki dari keutamaan Allah dengan sungguh-sungguh dan banyak-banyaklah mengingat Allah dengan ucapan dan lisan kalian di majelis-majelis yang berbeda-beda, dengan bertahmid, bertasbih, beristighfar, berzikir lain yang serupa, supaya kalian dapat memenangkan kebaikan di dunia akhirat. Itu dari tafsir Al-Wajiz. Jadi intinya untuk ayat 10 ini kan, kalau kita lihat dari terjemahannya, faidza qudiyatis shalah, jadi ketika kalian telah menunaikan salat, fangtashiru fil ardi, fangtashiru, maka bersebarlah kamu ini di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah fadilah min fadlillah, atau fadilah itu karunia, mencari karunia. Wazkuru, dan berzikirlah, wazkurullah, dan berzikirlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi intinya yang perlu kita fahami dari tafsir ini adalah, ketika kita selesai ada salat Jumat, tentunya kita telah selesai berzikir, kita selesai kita masih ada waktu. Kita kan selesai sholat Jumat, maka langsung kita bertebaran di muka bumi ini mencari karunia Allah. Maksudnya mencari karunia Allah ini adalah mencari rezeki, kita kembali untuk mencari rezeki Allah gitu, mencari rezeki Allah. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan juga ketika kita mencari rezeki Allah, wazkurullah, ingat-ingatlah Allah kan, agar selalu kita tenangkan. Zikir itu kan, ala bi zikrillahi tatmainnal qulub. Zikir ini kan membuat hati kita menjadi tenang. Nah, ketika kita mencari karunia Allah,
lantas barengi itu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah agar kita beruntung, agar kita mendapatkan rahmat Allah. Beruntung ini kan banyak maknanya, maksudnya bisa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan apa lagi, mendapatkan berkah dari Allah. Itu kan beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung di sini maknanya banyak, general gitu. Jadi ketika kita selesai sholat Jumat, maka kita lanjutkan untuk mencari karunia Allah yang halal tentu, yang thayyiban, agar kita mendapatkan berkahnya Allah. Dan barengi kita dengan berzikir, tadi disebutkan bisa tahmid, bisa tasbih, bisa tahlil, atau memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat dan lain sebagainya. Itu inti dari ayat ke-9, ayat ke-10. Ya, inti dari ayat ke-10. Tadi kan yang 9 tadi sudah, ini ayat ke-10. Nah, sekarang kita masuk ke tafsir ayat ke-11. Nah, tafsir dari ayat ke-11 ini adalah, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, nah ini artinya kan mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah, katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik dari permainan perniagaan itu. Sebaik-baik pemberi adalah rezeki. Jadi ini ada korelasinya sebenarnya dengan ayat ke-9, bahwa apabila ketika mereka masih melakukan perniagaan, permainan di sini, atau kegiatan duniawi, padahal khatib itu telah naik mimbar, maka katakanlah bahwa, atau informasikan kepada mereka bahwa Allah itu lebih baik. Allah itu lebih baik daripada permainan perniagaan atau duniawi lah, istilahnya duniawi kita. Allah itu jauh lebih baik daripada itu. Jadi jangan kamu abaikan perintah Allah, dahulukan Allah, intinya Allah. Karena di terakhirnya kan, dari ayat terakhirnya bahwa wallahu khair ar-raziqin, Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi kita ingatkan bahwa ketika ada orang yang masih lalai, ketika azan sudah berkumandang, khatib, apalagi khatib telah naik mimbar, ternyata dia masih memikirkan duniawi atau masih mengerjakan duniawi. Di sini suratnya bahwa masih mengerjakan permainan atau perniagaan, atau perniagaan, maka kita ingatkan bahwa Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu lakukan, dan Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki untuk kamu. Maka tinggalkan itu, ayo kita laksanakan terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita kembali mencari karunia Allah yang halal, thayyibat, sebagaimana yang dijelaskan di ayat 10. Nah, maka dari itu sebenarnya ayat Quran itu terstruktur. Kita tidak bisa memahami tafsir hanya dari satu ayat 9 saja, ayat 10 saja, tidak. Jadi ada berterkaitan ayat 9, ayat 10, ayat 11 dan Al-Quran selainnya. Dan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang lainnya gitu. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya mohon doanya dari teman-teman sekalian agar saya tetap istiqamah dalam taat, dalam taat dalam menjauhkan diri saya dari maksiat, dalam beribadah kepada Allah, dalam menjaga hati dan pikiran saya. Doakan saya teman-teman semua, dan doakan agar saya juga selalu diberikan kesehatan dan ketenangan dalam menjalani setiap aktivitasnya. Barakallahu fiik. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Semoga kita dapat segera bertemu lagi di kelas insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.